sebentar. Oke guys, assalamualaikum. Jadi hari ini gue mau nge-vlog lagi. Gue lagi di rumah. Hari ini gue mau jalan ke sebuah mall di Bilangan, Jakarta Pusat guys. Itu ada ponakan gue lagi tidur. Dia emang kalau tidur gini nih. Woi, nggak bangun dari tadi. Terus lagi gue mana tadi ya? Ini dia. Susah. Kos kakinya tipis banget anjir. Aduh. Susah. Mumpung libur kerja, jadi kita hari ini mau jalan-jalan guys. Sekalian nge-vlog. Uji motor gue. Oke, kita jalan. Sudah kelihatannya sudah agak sore ini guys. Aduh. Mungkin udah jam 3 mungkin ya. Jam 3:30 ini. Jadi hari ini gue mau jalan ke daerah Jakarta Pusat. Gue mau ke mall, entah itu mallnya namanya apa, rahasia. Susah ngomong terus, susah. Nanti di sepanjang jalan gue akan bercerita tentang ya suka duka gue memakai motor R15 V3 ini selama 4 tahun nih kurang lebih ya, dari 2018 sampai 2022. Oke, kita jalan guys. Aduh, mana gerimis lagi nih. Aduh, gerimis, kacau. Jadi hari ini gue mau nge-vlog. Sekaligus sudah lama juga sih nggak nge-vlog juga. Soalnya itu dari kemarin tuh ya sempet vakum juga gue motoran. Jadi emang sibuk kerja. Dan ada 1-2 permasalahan di dalam hidup gue yang bikin hidup gue sedikit agak kacau guys. Pusing sih, permasalahannya cukup pelik dan cukup rumit ini. Udah. Terlalu minggir gue. Jadi gue hari ini berencana mau pergi ke mall, mau nyari sesuatu. Entah itu gue mau beli jaket apa mau beli tas mungkin. Nah daripada gue jalan kagak ada bahasan, bengong-bengong aja, mendingan gue sekalian nge-vlog ya gak sih. Ya pak, satpamnya kenal gue semua itu di situ. Kita lihat Pondok Gede aja lah. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang suka duka gue pakai R15 V3 selama kurang lebih 4 tahun ya.
dari 2018 sampai 2022. Untuk kelebihannya, pertama gue mau ngebahas kelebihannya ini motor dulu ya. Kelebihannya motor ini ganteng dari sisi looknya, itu keren sih. Mungkin banyak yang suka R15 sih ketimbang kompetitornya kayak Suzuki Gesek atau Honda CBR. Terus kelebihan yang kedua, gua rasa nih motor irit. Standarnya, waktu standar irit. Dan sekarang pun waktu udah gue ganti, dan sekarang pun setelah gue ganti ECU Juken BRT Juken 5 Racing Turbo, itu menurut gue sih masih irit ya. Gue pernah make nih motor, gue isi full tank pakai pertamax turbo. Nah, gue jalan-jalan ke daerah Cianjur bareng sama teman-teman gue. Ada 3 motor sih. Teman gue ada yang pakai Vario, ada yang pakai CRF 150. Nah, di situ kan jadi nggak terlalu ngebut-ngebut juga kan jalanan. Itu gue pulang pergi Cianjur full tank, balik lagi sampai Jakarta baru habis. Dan itu menurut gue irit sih, irit motornya. Dan belum lagi waktu di Cianjur juga itu gue jalan-jalan ya, jalan-jalan keliling-keliling kota Cianjur gitu. Jadi gue di Cianjur itu 2 hari 1 malam lah, kurang lebih. Malamnya, besoknya gue balik lagi ke Jakarta tanpa ngisi bensin. Lanjut lagi yang ketiga, kan tadi yang pertama sisi looknya keren. Yang kedua, bensin irit. Menurut gua, itu menurut gua ya, bensinnya irit. And then yang ketiganya, mungkin untuk spare part, banyak yang cerita teman-teman gua, untuk spare part Yamaha itu murah dan mudah didapat. Dan kalau untuk kompetitor lainnya gue kurang tahu juga sih ya, kayak gimana. Ya soalnya juga kan gue belum pernah punya motor sport tipe Honda sama Suzuki gitu. Tapi dari teman-teman gue bilang, kan temen gue banyak yang pakai R15 juga, apalagi gue ikut R15, bukan klub sih itu, jadi kayak perkumpulan aja. R15 Racing Blue, anjay. Jadi dari teman-teman gue bilang ya untuk spare partnya mudah didapat. Misalkan amit-amit crash gitu ya, untuk body itu nggak inden sih, di showroom Yamaha tuh ada gitu. Terus yang keempat, untuk perawatannya murah guys. R15 itu sebenarnya untuk servis itu murah, paling nggak nyampe 150.000 tuh ganti oli sama servis. Terus bengkel Yamaha juga banyak. Cuman ya gitu sih ya, kita kadang udah struck dengan satu bengkel ini, kita jarang mau pindah ke bengkel lain gitu nggak sih. Jadi misalkan kita udah struck nih di Yamaha ini gitu ya, bengkel resmi Yamaha ini, nanti kita mau pindah ke Yamaha yang lain gitu, itu pasti kita akan mikir 2 kali. Karena tiap mekanik itu berbeda-beda sih untuk nge-tune up motor gitu ya. Malah gue pernah pakai Honda Blade ya, atau nggak sejauh-jauh deh, nggak usah dulu deh, sekarang aja gue masih ada Yamaha Jupiter MX kan di rumah gue pakai Yamaha Jupiter MX. Gue pernah tuh di bengkel yang sama, cuman gue sama mekanik A biasanya tuh. Nah tiba-tiba mekanik A, gue nggak tahu dia libur apa nggak masuk, nggak ada di bengkel itu. Nah akhirnya gue di handle sama mekanik B. Dan ya bener juga, motor rasanya jadi beda gitu ya. Ada aja yang RPM-nya kekecilan lah gitu, tarikannya agak berat gitu, karena memang settingan tiap mekanik sih beda-beda. Nah jadi sekarang gue jujur Jupiter MX gue itu perbandingannya gue bisa 2 kali ganti oli baru 1 kali servis gitu. Dan untuk satu kali ganti oli itu gue periodiknya itu bisa 1-2 bulanan. 1-2 bulan gue ganti oli, 1-2 bulan ganti oli, terus bulan berikutnya ganti oli sekalian servis gitu. Terus juga kalau gue udah servis ke bengkel Yamaha terus si Mas A nya nggak ada, gue nggak jadi servis. Paling gue ya udah pulang ke rumah gue ganti oli doang
Gue kalau ganti oli sih ganti oli sendiri, karena gue punya kompresor sih guys, jadi tinggal semprot-semprot juga gitu. Nanti next mungkin gue akan bikin video cara ganti oli yang baik dan yang benar. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, cara ganti oli motor mah gampang. Yang agak trik itu ganti oli mobil. Kebetulan gue juga nggak punya mobil sih, jadi ya gue nggak tahu lah cara ganti oli mobil kayak gimana, dan gue juga nggak mau tahu. Anjir macet guys, ini kita lagi di Kodau. Macet sekali. Oke, tadi gue udah ngebahas kelebihan R15 V3. Dan yang selama gue pakai 4 tahun ini, ya, ini nggak ada ngadat-ngadatnya anjir di motor. Asli enak banget. Gue udah pernah pakai ini motor ke Bandung, ke Cianjur untuk trek jauh, ke puncak udah sering banget. Terus ke Pantai Indah Kapuk juga udah sering banget. Sempit sekali jalan guys. Dari sekian banyak pemakaian, yang banyak plusnya sih, keluhan gue cuma satu sama di motor. Mungkin kekurangan gue cuma satu sama di motor. Kalau udah dipakai lama, pegelnya itu ya lumayan. Kalau dibilang pegel banget sih enggak, cuman ya lumayan pegel. Nggak sampai pinggang copot sih, cuman hampir copot. Ini motor gue sudah enak loh tarikannya loh. Ayo dong Bu, kenapa Ibu? Bu, kenapa jalan kaki, bukan naik motor? Naik motor jalan kaki sih Ibu. Oke, kekurangan R15 ini menurut gue sih ya, cuman satu, pegel doang. Enggak, yang pertama itu pegel, kekurangan R15 ini. Terus yang kedua, setelah 4 tahun pemakaian motor ini, lo bisa lihat kilometernya 11.291 dari tahun 2018 gue pakai ini motor. Ini motor mulai belakangan ini, gue nggak tahu ya, mungkin karena semenjak jadi di rumah tuh gue punya cucian steam motor. Jadi gue kalau nyuci motor tuh nyuci motor sendiri. Gue jarang ke steam motor, tempat cucian yang orang tempat cucian motor gitu yang bayar gitu. Gue nyuci motor selalu cuci sendiri, lebih puas gitu kan. Nah, gue setelah cuci motor, gue nggak tahu nih ada tombol di sini nih, salah satu tombol ini yang sebelah kanan ini nggak berfungsi setelah gue cuci. Terus jadi errornya itu setelah gue cuci, tombol itu kayak seolah-olah ketekan terus gitu, error mulu. Jadi kayak nyeting jam, terus trip 1, trip 2 ke reset mulu gitu. Karena memang salah gue mungkin ya. Jadi gue dashboard ini ya sempat gue semprot pakai steaman gitu. Mungkin airnya masuk ke dalam, mungkin terjadi konslet atau gimana ya, entahlah. Tapi itu terjadi baru belakangan ini doang. Awal-awal waktu dari baru beli itu sih nggak pernah ada masalah ya, aman. Jadi problemnya itu adalah speedometer gue error setelah habis dicuci pakai steam motor. Padahal dari dulu gue pakai steam loh, dari baru beli motor ini gue pakai steam gitu. Dan seluruh body gue steam. Tapi steamnya itu kan bisa di setel ya, yang steamnya itu bisa di setel, yang nyebar atau yang nitik gitu. Kalau nitik emang semprotannya kenceng banget, tapi kalau nyebar kan enggak, kayak spray gitu doang kan. Seharusnya sih nggak bermasalah, tapi kemarin tuh kok bermasalah. Mungkin karena karetnya kali ya udah getas atau retak atau gimana gitu, jadi air masuk ke dalam gitu. Tapi so far sih nggak ganggu performa atau gimana gitu ya, enggak lah. Tarikan juga masih yahut banget anjay. Terus kekurangan ini selanjutnya, setelah 4 tahun pemakaian, gue juga nggak tahu kenapa nih setir gue
setir gua ya, stang motor gua. Jadi kayak nagel ke depan, nagel lurus gitu. Jadi kalau dibelok-belokin kayak ada magnet ke tengah-tengah, tek, dibelokin balik ke tengah, belokin balik ke tengah gitu. Dan itu lumayan agak cukup mengganggu sih. Lumayan agak cukup mengganggu riding gua. Cuman ya gue hiraukan saja. Karena ngeganggunya itu pas lagi ada plus minusnya sih. Kalau pas lagi jalan pelan emang berasa tuh tek tek gitu, stang balik ke tengah mulu. Tapi kalau lagi agak kenceng, lagi ngebut sih, jalan lurusan enak sih. Jadi gue bisa lepas tangan dan motor stabil lurus gitu jalannya. Sempat mau gue betulin, cuman emang belum sempet. Terus ya mungkin ini akan menjadi vlog terakhir gue. Gue nggak tahu ya, karena memang belakangan ini kan gue memang udah jarang banget nge-vlog, karena memang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan masalah kehidupan. Hidup sih emang banyak masalah. Cuman ya kayaknya untuk di tahun 2022 akhir ini makin hari permasalahan yang gue hadapin itu makin berat, anjir. Kayak nggak ada solusi, anjir. Terus juga selain itu, orientasi gue sekarang ke motor itu bukan buat speeding sih ya. Gue lebih ke arah, kemarin aja gue sempet touring. Sekarang gue orientasi gue tuh lebih ke arah touring jarak jauh, kayak touring ke Waduk Jatiluhur kemarin. Terus gue ke next bulan depan mungkin gue mau ke Waduk Cacaban apa namanya tuh, teman gue ngajakin. Nah gue pakai motor yang Jupiter MX, nggak pakai motor ini karena kalau pakai motor ini itu gue nggak bisa bawa barang-barang, semua mengandalkan tas gemblok atau tas ransel. Sempet sih kepikiran gue buat ngejual motor ini. Pengen, gue jual aja deh udah. Sempet gue pasarin, masukin ke OLX gitu. Gue buka harga di harga 28 juta waktu itu. Gue buka harga di 28 juta untuk part modif, angkut semua, part ori, kayak windshield, knalpot semua itu tersimpan dengan baik dan rapi. Jadi kalau lu mau standarin masih bisa gitu ya. Gue buka harga di angka 28 juta. Kemarin ada yang nawar minta 25, nggak gue kasih. Karena gue jatuhnya sih emang jual santai sih ya, jual butuh nggak butuh gitu. Sebenarnya sayang juga mau ngejual ini motor. Gue bangunin motor dari nol kan, bener-bener dari baru. Gue modif satu. Gue modifnya juga modif halus aja lah gitu. Yang penting dipakai enak, tarikan kenceng gitu doang. Dari performa juga gue nggak terlalu pengen buat bore up gitu, atau porting polish gue nggak terlalu pengen buat begitu. Karena menurut gue begini aja larinya udah tembus 150 kemarin waktu gue coba di flyover Kokas. Dan alasan gue ngejual kemarin itu bukan karena gue lagi butuh duit atau apa. Sempat kepikiran gue mau beli CB 150X. Itu keren juga sih motor. Dan gue sempat lihat reviewnya si Harald Arkan. Anjir, berkali-kali tuh gue tonton itu reviewnya dia. Kata gue ini motor enak juga kali ya buat touring. Soalnya kan untuk sekarang itu orientasi gue ke arah touring ya, bukan buat speeding gitu. Tahu sampai gue mikir gue beli CB 150X aja kali ya. Jadi gue jual 28 juta kan, barunya kalau nggak salah 33-34. Jadi gue tinggal nambahin 6-7 jutaan beli baru. Terus modalin lagi sedikit lah, pasangin box, ganti rantai. Soalnya Honda kan kalau rantainya begitu ya, rantainya itu dia bunyi berisik gitu ya, rantai standarnya. Modalin lagi sedikit lagi, udah anjir jadi anak touring deh gue. Cuman ya karena memang orientasinya udah berubah sih. Umur juga gue udah bertambah, udah makin banyak anjir. Udah tua juga.
Tapi tetap ganteng sih gue tuh. Lo bisa lihat dari pantulan mobil Sigra ini kan. Tuh, gue R15 tuh masih ganteng dengan menggunakan hoodie Pro Street ya kan. Hoodie Pro Street Kohaku versi 3 nih. Masih ganteng, tampan dan gagah. Enggak, gue nggak tampan sih. Sorry. Apa sih motornya nggak ada suaranya, jadinya hampir kesenggol kan. Yuk masuk. TYY, mobil platnya TYY. Ya, kenapa gue jadi diem? Jadi ya gitulah. Pokoknya gue sekarang orientasinya ke arah touring-touring jarak-jarak jaga jauh lah. Tuh kan, gue nih dari rumah baru nyampe Pondok Gede aja nih, tangan gue udah agak kesemutan. Ngambil kanan tapi takut ngebahayain orang lain, mendingan kiri dulu. Oh macet ternyata guys, udah berkiri aja. Ternyata macet sekali daerah Pondok Gede. Kapan kamu sepinya? Ini Pondok Gede kayaknya sepinya cuma pas Idul Fitri doang ini guys. Kemarin waktu Idul Fitri 2022 gue riding tuh bareng sama teman-teman gue. Ya Allah ilallah. Aduh, ada anak kucing kelindes lagi anjir. Oh udah diselamatin sama orang. Diselamatin. Gue juga kalau mau nolongin dia bingung juga mau ditaruh di mana. Astagfirullahaladzim. Kadang tuh gimana ya, nggak tega gitu kalau ngeliat binatang lucu terus mati terbunuh gitu ya. Kayak kita nggak bisa nyalain si pengendara juga ya. Namanya kucing itu kan kalau nyebrang dia kadang main lari aja gitu kan. Jujur gue pernah ngelindes anak kucing. Jadi waktu itu gue lagi mau pergi sama nyokap gue, lagi bawa mobil. Pas di belokan gue memang udah ngeliat anak kucing itu ada di pinggir. Pas di belokan dari arah rumah gue ada di pinggir dia. Dan gue mobil itu posisi agak ke tengah sedikit gitu kan. Pokoknya di jalur yang benar lah. Nah entah gimana pas gue udah melewati belokan itu, perasaan gue nggak enak. Dan gue ngeliat dari kaca spion, dan ternyata bener dong, persis kayak tadi tuh. Ada satu ekor anak kucing udah telentang dan kayak kejut-kejut gitu. Anjir kata gue langsung berhenti di situ. Nyokap gue turun, nama gue turun. Ya udah, akhirnya gue buka baju, terus gue keredungin pakai baju gue, dan gue pulang ke rumah, balik ke rumah lagi, gue kubur di taman rumah gue. Udah, kalau kata nyokap gue sih biar nggak sial gitu. Ya gue juga itu jujur gue nggak sengaja. Seandainya gue tahu ada di kolong mobil juga, gue pasti bakal ngerem gitu. Karena pada saat gue jalan, gue ngeliat dia persis ada di pinggir, memang nggak ke tengah gitu. Ada 3 apa 4 gitu. Jadi anak kucing itu sama teman-temannya gitu kan. Dan ternyata benar, ada satu mungkin pas mobil gue lewat dia lari ke tengah, jadi yang kena kayaknya ban belakang, dan posisinya itu ngelindes badan kalau nggak salah. Jadi kepalanya utuh, cuman dari bagian belakangnya itu keluar ya semacam begitulah gitu. Dan itu anak kucing kan gue nggak tahu ya, maksudnya kalau kita naik mobil kadang kita feeling kita, gue aja sumpah kalau itu gue nggak naik ke spion itu lewat itu, maksudnya gue nggak tahu kalau gue ngelindes kucing kecil persis kayak tadi itu yang gue injek. Terus yang kedua, gue adalah
tim yang tidak memakan sate kelinci. Karena gue nggak suka, bukan nggak suka sih, dan gue nggak penasaran juga, nggak pengen makan juga. Hewan imut dan lucu itu di sate, dipotong gitu kan, dikuliti dengan sadisnya. Gue lebih baik makan sate kambing sama sate ayam. Karena jujur kalau kambing, gue agak kesel sama hewan yang namanya kambing. Karena dulu waktu kecil gue pernah diseruduk, guys, anjir. Jadi waktu itu keluarga gue maksudnya korban kambing pas Idul Adha tuh. Biasa kan kita namanya masih kecil. Gue masih ingat pas sekarang tuh, gue lupa waktu itu masih SD apa belum sekolah ya, pokoknya gue masih kecil aja. Dan pada saat gue kasih makan, dia maju nyeruduk gue dong. Tapi itu yang diseruduk tuh bukan pala gue gitu, kayak tangan gue, cuman gue kaget aja sampai kecelentang gitu gue. Dan sampai sekarang gue kalau ngeliat kambing dipotong itu gue senang. Yang gue nggak tega sapi. Kalau sapi dipotong itu gue nggak tega, sumpah itu gue nggak tega. Loh, ini hijau, kenapa mengutamakan bis yang pariwisata ya? Kenapa ya? Giliran merah gimana? Perasaan gue udah ngeri anjir. Kalau dulu tuh kayaknya main bejek-bejek gas aja udah enak banget, berani gitu. Karena kayak anjir gue ngeri. udah lewat zaman yang ngebut-ngebut, udah lewat kali di umur gue yang sekarang. Parnoan kadang kayak takut gitu pas lagi ngebut, kayak takut, aduh, kayak takut ada kendaraan nongol dari sebelah kiri gitu. Ini gue nggak tahu ya batu baterai GoPro ini habisnya pakai kapan. Pokoknya ntar sampai batu baterai mati aja ya. Kalau batu baterai udah mati, terus gue belum sampai mall, ya udah. Loh, kenapa kamu ngerem mendadak, Pak? Kan gue jadi. Oke, jadi selanjutnya kita ngebahas tentang binatang tadi ya. Ya, gue adalah tim yang tidak memakan daging-dagingan yang bersifat lucu dan imut gitu, seperti sate kelinci. Terus anjir, kaget gue deh. Itu kayak sate kobra ya. Ada yang makan sate daging kobra ya di daerah Jakarta Pusat mungkin tuh, yang daerah apa namanya? Yang sering gue lihat di daerah mana? Jakarta situ deh pokoknya deh. Yang dekat-dekat Ancol itu, Ancol belok kiri itu, yang ke arah Glodok itu kan ada tuh kayaknya sate kobra tuh daerah situ. Nggak, gue nggak makan gituan. Dan gue juga nggak tahu ya maksudnya dalam agama Islam itu gue nggak tahu itu halal apa haram, karena itu kobra itu ada taringnya ya kan. Kalau kata Pak Ustadz gue, daging hewan yang bertaring itu haram, guys. Jadi mungkin kobra itu haram, mungkin ya, karena dia kan ada taringnya yang mengeluarkan yang bisa membunuh orang. Lalu apa lagi ya? Ya kurang lebih seperti itu. Bingung gue anjir mau ngomong apa. Ini busway kenapa ya? Berhenti di tengah-tengah, kenapa ya?
belakangan ini juga gue nggak tahu ya, orang-orang di jalanan bawa kendaraan kayak kadang semaunya gitu. Dia nggak mikir orang lain gitu, dia pokoknya bawa seenaknya dia, seenak perutnya dia. Entah itu makan jalur orang, entah itu menerobos lampu merah ya, lampu hijau yang sudah menjadi merah gitu. Nih kayak gua nih masih hijau tuh, lihat deh no, orang-orang tolol itu ya kan robos. Nah ini apa lagi kayak gini? Hah? Bikin SIM-nya di mana? Tahu itu kayak gitu. Daripada lu melanggar marka gitu, peraturan lalu lintas kayak gitu-gitu ya, udah mendingan lu modif kendaraan lu deh gitu. Gue lebih seneng orang yang kendaraannya knalpotnya berisik, atau yang bawa mobil yang diceperin mobilnya lah, atau terserah gaya lu apa dah, tapi lu taat lalu lintas gitu. Dimana lu sadar diri, dimana lu tahu itu hak lu, hak jalanan lu ya tetap pada koridor jalanan lu, tidak memakan jalan orang lain gitu. Terus kayak lampu lalu lintas kalau sudah jadi kuning ya udahlah, itu lu ngerem, bukan malah lu buru-buru buat melewati lampu tersebut dengan ngegas gitu. Karena kalau orang berpikiran seperti itu, kalau ada 10 orang seperti itu gimana gitu. Jadi kan ada 10 orang yang merobos, terus nanti kalau udah merah total terus di sana nggak jalan, jadi stuck kan, jadi macet kan. Sabar aja, lagian juga tempat tujuan kita nggak bakal pergi kemana-mana, kecuali nih gue mau ke mall hari ini. Mallnya itu ntar kalau gue nggak buru-buru mallnya bisa pindah ke Bandung. Nah itu lain cerita deh tuh. Terus yang selanjutnya gue mendingan ngebut speeding gitu loh, ngebut-ngebutan tapi tetap safety gitu ya, tetap pakai perhitungan, otaknya dipakai gitu. Jangan asal ngebut, asal masuk, apalagi bikin orang lain kaget gitu kan. Bukan gua banget nih ya, nih hijau nih. Gua kalau emang nggak dapet gua bakal berhenti nih. Kalau nggak dapet gue bakal berhenti, gue nggak bakal kuning gue terabas, enggak, bukan gue banget itu anjir kayak gitu. Nah dapet kan, santai saja, santai, tidak usah buru-buru. Loh, gue orangnya kalau nggak dapet gue nggak bakal masuk. Karena kalau gue masuk tuh tadi angkot sebelah kanan gue, dia pasti bakalan kaget, jalurnya dipotong sama gue. Ya gitulah, saling menghargai lah di jalanan. Ayolah warga Indonesia, ayolah. Opo toleh. Nah ini kan udah hijau, udah hak gua jalan ya gua akan jalan. Dan gua akan kesal di saat hak gua itu dimakan sama orang lain gitu. Karena gua gak pernah makan hak orang lain sih anjir. Nah Yoi Honda Beat Awan Kinton.
membawa sayuran kencang sekali guys. Pala R15 gua. Tuh kalau gua jadi sopir angkot itu gua mendingan tetap pada jalurnya, nggak langsung ambil kiri kayak gitu. Karena ada gua. Kalau dia tetap ada jalurnya, gue kan nggak akan nyerong ke kiri juga tadi, karena pas gue udah di kiri guys. Maaf ya pak, gue nggak kasih. Macet lagi, udahlah kita lewat motong jalan aja kali ya, ambil kiri. Ya udahlah guys, videonya udah nyampe sini dulu aja guys ya. Nih gue lagi di Keramat Jati. Wah anjir, Mazda RX-8. Enggak, RX-7 apa Miata itu. Keren banget anjir. Di Condet ini banyak mobil keren-keren loh, sumpah dah. Waktu itu gue lewat sini, gue ngeliat Lamborghini, sumpah Lamborghini tuh lewat sini. Tapi gue nggak tahu itu Aventador apa Gallardo tuh, gue nggak tahu. Lewat sini sumpah Lamborghini. Kayaknya ada Sultan tinggal di daerah sini. Ini gue mau lewat Condet aja. Udah lah guys ya, videonya sampai sini dulu guys. Nanti kita lanjut lagi aja deh kapan-kapan ya, kalau gue ingat mau nge-vlog. Soalnya emang gue nge-vlog udah jarang banget ini. Sibuk touring, sibuk kerja, sibuk menahi diri, sibuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjay. Terima kasih sudah menonton video yang tidak bermanfaat ini dan tidak berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.